Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 158, Menjauhlah dariku. Benar, benar. Ningsi menyatukan kedua tangannya dalam pose memohon, ekspresi penuh harap di wajahnya dan tatapan matanya berbinar. Di satu sisi, itu untuk menyenangkan Lu Tingqiao. Di sisi lain, dia benar-benar membutuhkan bantuannya. Lu Tingqiao terdiam selama 3 detik sebelum akhirnya mengucapkan kata emas, ya. Benarkah? Kau benar-benar punya solusinya. Ningsi begitu bersemangat hingga hampir melompat ke udara, lalu berapa lama waktu yang kau butuhkan? 1. Lu Tingqiao hendak mengatakan 1 jam, tetapi tiba-tiba dia berubah pikiran, 1 malam. Secepat itu. Hebat sekali. Ningsi sangat gembira mendengar kabar baik itu dan buru-buru mengeluarkan laptop dari tasnya. Ini laptop yang kuambil dari Zhang Qiang. Apa ada yang perlu kau siapkan? Aku akan membantumu menyiapkannya. Tidak perlu. Lu Tingqiao berdiri dan menuju ke atas sambil berbicara. Ningsi dengan bersemangat mengikutinya dari dekat. Sesampainya di ruang belajar, Ningsi yang jeli berlari membantu Lu Tingqiao menarik kursinya, lalu meletakkan laptop di atas meja di hadapan Lu Tingqiao. Ia lalu berlari kecil untuk menuangkan segelas air untuknya. Lu Tingqiao meliriknya sekilas sebelum duduk di kursi. Ia kemudian mengeluarkan laptopnya dan mengambil kabel untuk menghubungkan kedua laptop tersebut. Setelah membaca sekilas bukti yang disebutkan wanita itu, ia membuka sebuah berkas dan memasukkan serangkaian kode yang tampak rumit ke dalam jendela di layar laptopnya. Ningsi bersandar di meja dan mendekat untuk melihat karena penasaran, tetapi tentu saja, itu tampak seperti omong kosong baginya. Dia memasang ekspresi yang benar-benar bingung. Meskipun dia tidak bisa memahami apapun yang dilakukannya tetap tampak sangat mengagumkan. Ketika Lu Tingqiao sedang mengetik, dia mendengar napas ringan di dekat telinganya, jadi dia tiba-tiba berhenti menggerakkan jarinya dan mulai mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Apakah ada yang salah? Ningsi langsung bertanya dengan tegang. Nada bicara Lu Tingqiao sedikit dingin, menjauhlah dariku. Dia mencondongkan tubuhnya terlalu dekat, hal itu memengaruhi konsentrasinya. Baiklah, Ningsi mengerut seperti terong di musim dingin dan menundukkan kepalanya. Dengan sedih dan muram, dia bergeser ke sudut terjauh ruangan dan duduk di sofa di sana. Melihat keadaan gadis itu yang menyedihkan, Lu Tingqiao hampir berbicara untuk menghiburnya, tetapi pada akhirnya dia menahan diri. Ningsi memeluk bantal di lengannya dan diam-diam memperhatikan wajah Lu Tingqiao dari samping saat dia bekerja dengan serius. Dia dalam hati menikmati pemandangan itu, memang benar bahwa pria paling tampan saat mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Sesaat, yang terdengar hanya suara ketukan jari pada keyboard di ruang kerja itu. Ningsi duduk di sana dan bergumul dengan pikirannya untuk waktu yang lama sebelum akhirnya dia tidak dapat menahan diri dan berbicara, Lu Tingqiao, bolehkah aku bertanya padamu? Teruskan. Kenapa kamu tidak bertanya padaku? Tanya apa? Jari-jari Ningsi mengepal, tanyakan saja tentang senjata itu. Kau tidak akan bertanya mengapa aku punya senjata. Tidakkah kau pikir aku sama sekali tidak seperti yang kau duga, bahwa aku sangat menakutkan? Lu Tingqiao, tidak sama sekali. Ningsi, oh. Lu Tingqiao tidak melanjutkan pertanyaannya, tetapi Ningsi merasa sangat menyesal dalam hatinya. Lu Tingqiao selalu memperlakukannya seperti seorang teman dan membantunya tanpa ragu. Namun, Ningsi terus menyembunyikan setiap hal kecil tentang dirinya. Jadi, meskipun Lu Tingqiao tidak melanjutkan pertanyaannya, Ningsi berinisiatif untuk berbicara, kau tahu bagaimana ketertiban umum di Amerika tidak begitu baik, dan bagaimana memiliki senjata api adalah hal yang legal di sana. Aku belajar cara menggunakan senjata api saat berada di sana. Namun, tidak sah untuk memiliki senjata di Tiongkok. Senjata ini diselundupkan melalui jalur ilegal. Saya tidak tahu persis bagaimana itu dilakukan, itu diberikan kepada saya oleh seorang teman, orang yang mengajari saya cara menembak. Itu hanya untuk membela diri ketika saya benar-benar membutuhkannya. Sejak saya kembali ke Tiongkok, saya hanya menggunakannya sekali ini saja. Lu Tingqiao menghentikan semua gerakannya, orang macam apa temanmu itu?